Halo guys, welcome back to pada UTBK. Jadi hari ini aku mau bahas tentang siklus Calvin-Benson yang merupakan salah satu materi yang keluar pada UTBK tahun 2022. Siklus Calvin ditemukan oleh Melvin Calvin. Kenapa disebut siklus Calvin atau reaksi gelap? Karena reaksi ini tidak bergantung langsung terhadap cahaya matahari. Hal ini berarti dapat melakukan fotosintesis walaupun tidak ada cahaya. Sehingga reaksi ini dalam keadaan gelap. Seperti itu. Nah, untuk letak siklus Calvin terletak di stroma pada bagian kloroplas daun. Nah, untuk prosesnya, siklus Calvin terbagi atas 3 bagian. Yang pertama itu ada fiksasi, yang kedua ada reduksi, dan yang ketiga itu ada regenerasi. Awal mulanya, 3CO2 berikatan dengan senyawa berkarbon 5, ribulosa bifosfat atau RUBP, dengan enzim yang mengkatalis senyawa ini adalah Rubisco. Rubisco sendiri adalah protein yang paling banyak ditemukan pada kloroplas dan menghasilkan senyawa 3 6-carbon intermediate. Nah, senyawa 3 6-carbon intermediate ini berumur pendek karena senyawa ini tidak stabil. Nah, senyawa ini juga akan membentuk 3 fosfogliserat, 6 buah 3 fosfogliserat, dan selanjutnya masuk ke tahap reduksi. Nah, di tahap reduksi ini, 6 buah 3 fosfogliserat akan menerima tambahan fosfat dari 6 ATP menjadi 6 ADP yang membentuk 6 buah 1,3 bisfosfoglycerat. Nah, 1,3 bifosfoglycerat ini akan direduksi oleh 6 NADPH menjadi 6 NADP+. Pada tahap ini juga, 6 fosfat akan terlepas dari 1,3 bifosfoglycerat ini, sehingga menghasilkan 6 gliseraldehid 3 fosfat atau G3P. Nah, dari G3P ini hanya satu yang dihasilkan produknya atau produk bersihnya, sedangkan 5 lainnya itu untuk melanjutkan siklus Calvin ini. Nah, pada satu poin G3P ini atau satu molekul G3P ini akan berubah menjadi glukosa atau gula. Selanjutnya yang 5 molekul G3P akan masuk ke tahap regenerasi, di mana 5 G3P ini akan dikonversi ke 3 RUBP, 3 molekul RUBP atau ribulosa bifosfat, melalui proses fosforilasi ATP, sehingga yang 3 ATP ini akan menghasilkan 3 ADP. Maka akan terbentuk RUBP dan siklusnya akan terulang seperti itu. Nah, untuk produk akhirnya pada siklus Calvin sendiri menghasilkan 9 ATP dan 6 NADPH. Mungkin hari ini cukup sampai di sini. Semoga bermanfaat materinya, dan semoga untuk teman-teman yang melanjutkan UTBK sukses terus sampai akhir. Kurang lebihnya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Terima kasih.